Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan angiosperme dan gimnosperme, maka untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian juga buka bukunya dan buka LKS-nya. Perhatikan baik-baik video yang akan kalian tonton berikut ini. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari cara hewan melakukan perkembangbiakan sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Silahkan perhatikan baik-baik. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Apa kalian tahu? Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan pada hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif. Mari kita simak baik-baik perbedaannya. Nah, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif itu? Nah, mari kita simak. Oke, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan terjadi apabila sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur, yang selanjutnya akan menghasilkan zigot, kemudian menjadi embrio, dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian, di sini kita bahas perkembangbiakan generatif. Dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada ovipar, vivipar, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah ovivipar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Nah, tahukah kamu dari manakah embrio yang ada di dalam telur mendapatkan makanan? Nah, berikut adalah penjelasan mengenai embrio yang ada di dalam telur tersebut, di mana semuanya itu dilindungi oleh cangkang-cangkang agar terhindar dari benturan, baik itu pada ayam, burung, atau ikan. Selanjutnya, yang kedua ada vivipar, adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya pada sapi, kerbau, kuda, singa, kemudian harimau, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga adalah ovovivipar. Disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Selanjutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Apa kalian tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Mari kita bahas. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan, artinya aseksual. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah membelah diri. Kemudian selanjutnya ada fragmentasi. Dan yang ketiga ada tunas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri biasanya dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya amuba. Suatu individu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain dari spesies yang sama. Nah, pembelahan sel bakteri menjadi 2 sel anak
adalah contoh dari reproduksi aseksual. Walaupun demikian, reproduksi aseksual tidak dibatasi pada hewan bersel satu. Selanjutnya, yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya cacing pipih atau planaria. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Yang ketiga adalah membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan bertunas adalah ubur-ubur dan hidra. Nah, hewan dari filum Coelenterata dan Porifera ini dapat membentuk tunas. Misalnya pada Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelias sp dan Aurelia sp. Selanjutnya ada partenogenesis. Partenogenesis adalah perkembangbiakan pada hewan tanpa didahului oleh adanya fertilisasi. Artinya partenogenesis ini terjadi secara alami dan dapat terjadi pada beberapa hewan-hewan tertentu. Contohnya yaitu pada lebah, kemudian semut, tawon, kutu daun, kutu air. Kemudian, pada lebah, telur yang dibuahi akan menjadi lebah betina yang bersifat steril dan berperan sebagai lebah pekerja. Nah, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan yang fertil dan dapat membuahi telur dari lebah ratu. Nah, lebah ratu ini adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului oleh proses fertilisasi. Selanjutnya ada reproduksi generatif dan juga vegetatif. Contohnya yaitu pada ubur-ubur. Ubur-ubur awalnya bereproduksi secara seksual, yaitu masing-masing menghasilkan sel telur dan juga sel sperma. Sehingga keduanya melakukan fertilisasi. Nah, ubur-ubur ini termasuk hewan hermaprodit, yaitu dalam satu tubuhnya terdapat dua jenis kelamin. Jadi bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma, seperti cacing. Kemudian setelah melakukan fertilisasi menjadi blastula, kemudian menjadi larva planula, polip dewasa, dan terjadilah reproduksi aseksual dengan cara bertunas, yaitu menghasilkan medusa. Kemudian hasil tunas medusanya akan berpisah dan menjadi ubur-ubur dewasa. Selanjutnya ada metamorfosis. Nah, metamorfosis sudah dibahas di SD juga sudah ya. Tetapi kita akan bahas sekilas saja. Nah, pada metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya di sini pada kupu-kupu melalui 4 tahap, yaitu kupu-kupu dewasa akan bertelur, kemudian menjadi larva, selanjutnya menjadi pupa, dan kembali lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kalau yang tidak sempurna hanya 3, yaitu telur, nimfa, dan juga imago.
atau dewasa. Selanjutnya ada contoh dari teknologi reproduksi pada hewan. Di sini contohnya adalah kawin suntik pada sapi atau disebut dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Nah, inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, biaya, dan memperbaiki kualitas anakan sapi itu sendiri. Misalnya, dagingnya berkualitas dan berjumlah banyak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Maka dari itu, Ibu tugaskan kalian mengerjakan buku paket, yaitu halaman 92 dan juga halaman 103. Kalian boleh dikerjakan di buku paket langsung, atau kalian kerjakan di kertas atau di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Oke. Nah, sekian pertemuan untuk hari ini. Untuk Rabu depan, Ibu akan kasih tugas untuk kalian, yaitu latihan soal yang ada di Quizizz. Maka untuk hari Kamisnya, kalian akan melaksanakan ulangan harian bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan juga sistem perkembangbiakan pada hewan. Oke? Kalau ada yang ditanyakan, silakan hubungi Ibu langsung lewat WA atau komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gitu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.